البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Lamiyah yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Abu Muhammad Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. Sekarang kita akan masuki halaman yang berikutnya. Berdasarkan cetakan kita ini halaman 181, atau melihat di situ. Qala al-muallifu asbahullah, tanbihuhu sa'il fi istima'i ma yulqa alaih wal istifada minhu. Di sini kata beliau ada peringatan yang diberikan oleh Syekhul Islam terhadap si penanya agar mendengarkan apa yang akan disampaikan dan agar dia mengambil faedah darinya. Karena bentuknya kan pertanyaan. Jadi pantun atau puisi lamiyah ini yang diakhiri dengan huruf lam itu semula ada orang tanya. Kemudian dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, beliau akan berikan peringatan kepada kita atau kepada si penanya tadi agar mendengarkan yang akan disampaikan dan mengambil faedah darinya. Kita lihat. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, isma' kalamu muhaqqiqan fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Dengarkanlah ucapan orang yang sangat jeli di dalam ucapannya, dan jangan engkau mengecualikan, dengan pula engkau menggantinya. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya dengarkan baik-baik jawabannya. Kalau kamu bertanya, jawabannya kami akan sebutkan, tapi dengarkan baik-baik, kata beliau. Nah, kita lihat syarahnya. Qala asy-syarih asbahullah Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri, qaluhu isma' kalam muhaqqiqan fi qawlihi ay isma' wafham ma yaquluhu rajulun muhaqqiqun mudakkikun. Artinya, dengarkanlah dan pahamilah apa yang ingin disampaikan oleh seorang yang dia itu muhakkik, orang yang dia itu jeli di dalam meneliti, mudakkik, dan juga teliti, jeli dan teliti. Maksudnya ucapannya itu nanti sangat, nah barakallahu fikum, singkat, padat, kemudian juga pas sesuai dengan pertanyaannya. Ya'rifu ma yaqul, agar apa? Agar dia itu mengetahui apa yang akan disampaikan. Wa ya'rif ma ya'taqid, dan agar orang itu tahu apa yang akan diyakini. Walladzi takunu aqwaluhu wa af'aluhu sadiratan an ilmin wa dirayatin wa bayyinatin. Dan orang yang menjadikan ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya muncul dari ilmu, wadirayah dan amalan, wabayyinah dan penjelasan, akhdan liman hadis salaf salih, berarti dia telah mengambil jejaknya atau prinsipnya para salafun salih. Jadi para salafun salih, para salaf kita yang saleh barakallahu fikum, adalah para sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in. Naam. Kita lihat di sini. Wa bu'dan an manhajil mukhalifina al-munharrifina at-ta'ina fi manhajis salaf. Dan juga bentuk apa? Jauhnya orang tersebut dari manhaj yang menyelisihi, manhaj yang menyeleweng, manhaj yang mencaci maki dan menghina manhaj salaf. Jadi orang tersebut ketika dia menjadikan ucapannya, perbuatannya,
berlandaskan ilmu dan juga amalan, berarti orang tersebut telah mengambil jejaknya atau prinsipnya para salaf, dan orang tersebut menjauh dari prinsip orang-orang yang menyelisih dan orang-orang yang menyeleweng terhadap manhaj salaf. Al-qailin, yang mereka mengatakan madhabus salafi aslam wa madhabuna a'lam wa ahkam. Ini ucapan yang sangat keliru ini. Yaitu orang-orang yang menyeleweng, yang mereka mengatakan prinsipnya atau jalannya para salaf itu lebih selamat, sedangkan jalannya kita itu lebih tahu dan lebih bijaksana katanya. Jadi mereka seakan-akan ucapannya bagus sekali tapi keliru ini. Jadi mereka mengatakan kalau para salaf itu mereka lebih selamat. Tapi kalau kita kata barakallahu fikum ahlu bid'ah wad dhalal ini, kalau kita ini jalannya lebih tahu dan lebih bijaksana katanya. Jadi seakan-akan menuduh para salaf itu nggak tahu dan tidak bijaksana. Nah, ini nggak benar ya. Bahkan jalannya para salaf itu apa? Ahkam wa a'lam wa aslam. Lebih bijaksana dan lebih mengetahui serta lebih selamat. Karena mereka tidak pernah yang namanya mentahrif, mengubah makna. Contohnya barakallahu fikum, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ketika disebutkan mengenai ayat-ayat sifat, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Enggak pernah mereka mengatakan tangan itu bukan tangan asli. Tangan yang dimaksud itu kenikmatan enggak ada, para sahabat yang mengatakan seperti itu. Itu munculnya orang belakangan. Nah, kata mereka yang diinginkan dengan tangan itu bukan tangan, tapi adalah kenikmatan atau kekuatan, munculnya dari orang belakangan. Oleh karena itu yang tepat barakallahu fikum, jalannya metodenya para salaf itu lebih selamat dan lebih mengetahui serta lebih bijaksana, karena nggak banyak bertanya. Nah, barakallahu fikum, munculnya orang-orang belakangan ini saja. Zaman para sahabat, bayangkan, ketika datang perintah dari Rasulullah, mereka sami'na wa ta'na, kami mendengar dan taat. Nggak pernah tanya, ya Rasulullah ini perintahnya wajib atau sunnah? Nggak pernah. Ketika perintahkan untuk meninggalkan sesuatu, langsung meninggalkan mereka. Nggak tanya, ya Rasulullah ini suruh meninggalkan ini makruh atau haram? Nggak ada. Langsung sami'na wa ta'na. Nah, kalau orang-orang belakangan seperti kita dan semisalnya barakallahu fikum, terkadang masih tanya dulu, ini perintahnya sunnah atau wajib? Nah, ini larangannya makruh atau haram? Menunjukkan bahwasannya jejaknya para salaf itu lebih selamat dan lebih bijaksana serta lebih tahu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Ya subhanallah, kata beliau. Nah, alangkah mengherankan orang tersebut, kagum dengan keadaan orang tersebut. Tariqatul Jahm bin Safwan wal Ja'd bin Dirham wa ibn Kullab wa Wasil bin Ibnu Atha. Ini adalah jalannya, prinsipnya, metodenya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan itu pencetus kelompok Jahmiyah. Jahm bin Safwan pencetus kelompok apa? Jahmiyah. Jahmiyah itu yang mengatakan Allah Ta'ala nggak punya nama, nggak punya sifat. Hati-hati. Jahm bin Safwan ini, barakallahu fikum, pemilik atau pencetus pemikiran Jahmiyah. Pemikiran Jahmiyah tadi apa? Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat. Dihilangkan dua-duanya. Sangat ngeri. Kemudian wal Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham ini gurunya Jahm bin Safwan. Dari Jahm bin Safwan ini penyebar pemikiran Jahmiyah. Nah, gurunya Ja'd bin Dirham ini. Wa Ibnu Kullab, dan Ibnu Kullab itu tokoh dari kalangan Kullabiyah, kelompok sesat juga. Nah, barakallahu fikum. Wa Wasil bin Atha, dan juga Wasil bin Atha. Adapun Wasil bin Atha itu adalah tokoh daripada kelompok Mu'tazilah. Paham ya? Kelompok Mu'tazilah. Wasil bin Atha itu pemimpinnya orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala punya nama tapi tidak punya sifat. Kalau Jahmiyah total, Allah Ta'ala nggak punya nama, nggak punya sifat. Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala punya nama tapi tidak punya sifat, katanya. Itu juga keliru. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa turuqu ashabi ilmil kalam a'lamu ahkam. Dan mereka juga mengatakan jalan-jalannya, prinsipnya, para pengekor ilmu kalam itu lebih tahu dan lebih bijaksana, katanya. Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak. Ilmu kalam itu sangat berbahaya sekali. Ilmu kalam, ilmu filsafat. Jadi kalau ada orang kuliah jurusan filsafat itu jangan tertarik. Itu bahaya sekali karena ilmu kalam itu ilmu yang membuat orang itu ragu terhadap keyakinan yang sudah berada di atasnya. Ilmu kalam dipermisalkan para ulama ilmu yang la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang sakit
dan tidak bisa pula menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit semakin sakit. Itu ilmu kalam. Oleh karena itu ada kan kita, kalau kita lihat atau kita dengar universitas jurusan filsafat, jangan. Itu bahaya sekali. Filsafat itu justru membuat orang itu kadang pusing, banyak pikiran, stres itu. Paham ya? Karena dia akhirnya ujung-ujungnya ragu dengan agamanya. Nah, oleh karena itu jangan mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang sangat berbahaya sekali. Hasya wa kalla, sekali-kali tidak, enggak mungkin. Wa hal takunu salamatu illa bil ilmi wal hikmah. Tidaklah yang namanya keselamatan itu terjadi kecuali dengan ilmu dan kebijaksanaan. Hikmah itu maksudnya apa? Hikmah itu barakallahu fikum, makna hikmah adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah namanya. Orang ini berdakwah tidak dengan cara hikmah. Nah, hikmah itu apa? Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya az-zulm, kezaliman. Jadi hikmah itu bijaksana ya. Bijaksana itu orang dikatakan bijaksana manakala orang tersebut meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mahfum insyaallah? Jadi hikmah itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu manakala orang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau kezaliman lawannya. Kalau kezaliman itu lawannya, maksudnya apa? Seseorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalkan, ibadah seharusnya murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dia malah menyembah berhala. Yang diibadahi berhala. Zalim enggak dia? Zalim. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, Allah musta'an. Jadi lawan daripada hikmah itu az-zulm. Allah Ta'ala berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sungguhnya dia tidak buta mata-matanya, akan tetapi yang buta itu hati-hatinya yang ada di dalam dada tersebut. Jadi orang kufar itu matanya bisa melihat matanya, cuman hatinya buta. Nah, sehingga tidak mengenal mana yang ma'ruf, tidak pula mengetahui mana yang mungkar itu loh ya. Itu maksudnya barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laisa khulfun fihi. Ilmu itu adalah apa? Ilmu itu adalah yang diucapkan oleh Allah dan yang diucapkan oleh Rasulnya. Kemudian ucapan para sahabat, laisa khulfun fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan, tidak ada kerancuan. Jadi Al-Quran wa Sunnah kedua-duanya adalah sumber yang akurat yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Justru barang siapa yang meragukan kandungan isi Al-Quran, dikhawatirkan dia terjatuh dalam kekufuran. Waliyadzubillah. Jadi Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim, itu adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi nggak boleh kita meragukan isi kandungan Al-Quran. Nggak boleh juga kita meragukan barakallahu fikum isi dari As-Sunnah. Harus kita yakini seyakin-yakinnya Al-Quran wa Sunnah dua-duanya adalah sumber yang akurat yang tidak bisa terpisahkan. Wassalamualaikum. Mahfum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Dari Al-Quran wa Sunnah adalah dua sumber yang akurat yang tidak bisa terpisahkan. Kita lihat di sini. Hadza huwal ilmun nafi' alladhi amara Allah bi talabihi. Inilah ilmu yang bermanfaat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita mencarinya. Walladhi umirna bitazawwud minhu, dan yang kita diperintahkan untuk berbekal dengannya, berbekal dari ilmu tersebut, ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walladhi umirna bihifdzihi, dan yang diperintahkan kepada kita untuk menjaganya, kama fi Ha'iyah Ibni Abi Dawud, sebagaimana yang tercantum dalam Ha'iyah ya, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Sudah kita baca dulu pertemuan yang waktu lalu, selesai kitabnya. Ha'iyah yang dikarang oleh Abu Bakar bin Abi Dawud itu. Apa yang beliau ucapkan? Wada'anka ara ar-rijali wa qawlahum. Faqalu Rasulullah azka wa asrahu. Artinya, tinggalkanlah pemikiran-pemikiran para tokoh dari dirimu dan ucapan mereka. Tinggalkan mereka. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah itu lebih suci dan lebih bisa menjelaskan. Apa maksudnya? Nah, jadi kita nggak boleh barakallahu fikum ketika berseberangan dengan ucapan Rasulullah atau ucapan orang lain kemudian kita mengedepankan ucapan orang lain, nggak boleh. Harus kita mengedepankan apa? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih barakallahu fikum, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan,
mengenai keadaan tersebut. Nah, laqad dalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'da. Artinya apa? Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikarenakan apa? Dikarenakan dia mengedepankan ucapan orang lain. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Yang seperti ini harus kita berhati-hati barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita mengedepankan ucapan selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena sangat berbahaya sekali. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim mengenai keadaan orang yang justru mencari pilihan-pilihan yang sesuai dengan hawa nafsunya dihukumi dengan apa? Kesesatan yang sangat nyata dan tidak layak. Allah Ta'ala berfirman, "Na'am barakallahu fikum wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Nah, artinya tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, sebuah syariat, kemudian dia mencari pilihan yang lain, ya layak itu. Nah, kemudian dia justru mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, nggak layak. Akhirnya Allah Ta'ala menutup ayatnya apa? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menolak perintah Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Jadi hendaknya kita senantiasa berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan juga senantiasa mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya daripada perintah-perintah yang lainnya. Karena perkara tersebut perkara yang sangat berbahaya manakala seorang itu mengedepankan pemikiran mereka, mengedepankan akal mereka daripada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat sini. Wa haula yaqulun, mereka orang-orang ahlu bid'ah wad dalal, mereka mengatakan madhabus salaf aslam. Jalannya para salaf itu lebih selamat min haitsu adamul khawd wa tankib wa takalluf. Karena para salaf itu tidak ada yang namanya berbintang-bintang dalam artian memperbintangkan dalil. Tidak ada pula at-tankib, kritikan, mereka enggak mengkritik dalil. Wa takalluf, tidak juga berlebih-lebihan. Kata mereka nih ya, wa madhabul khalaf, adapun prinsip atau jalannya orang belakangan, a'lam wa ahkam. Nah, ini prinsip atau jalannya orang-orang belakangan justru lebih tahu dan lebih bijaksana. Ini seakan-akan mengajak para salaf ya. Jadi para salaf itu taunya cuma selamat gitu aja. Enggak tahu ilmunya, enggak bijaksana juga. Itu keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar bahkan para salaf itu apa? Pendapat mereka lebih selamat dan mereka lebih tahu serta lebih bijaksana. Kan itu. Allahu musta'an. Kita lihat. Li'annahum khadu wa naqabu. Dikarenakan mereka orang-orang belakangan sukanya mereka memperbincangkan dalil dan juga mengkritik dalil. Nah, kata mereka, karena suka memperbincangkan dalil dan juga mengkritik itu berarti orang belakangan itu lebih tahu dan lebih bijaksana katanya. Padahal sebaliknya ya. Sebaliknya, justru para salaf itu yang lebih tahu dan lebih bijaksana dan lebih selamat. Bahkan manhajus salaf aslam wa a'lam wa ahkam, yang benar. Bahkan prinsipnya, jalannya para salaf itu lebih selamat dan lebih mengetahui serta lebih bijaksana. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kata beliau, kif haitsu waqafal qaum fa innahum an ilmin waqafu. Artinya, berhentilah engkau sebagaimana berhentinya para kaum, itu para salaf. Karena sesungguhnya mereka berhenti atau berdiri di atas ilmu. Jadi berhentinya mereka menahan itu karena ilmu, bukan karena sembarangan. Nah, itu perintah, nasihat. Nah, barakallahu fikum, agar kita senantiasa menjalankan ataukah meninggalkan itu karena dalil. Nah, wallahu musta'an. Wa bi basarin nafidin kaffu, dan mereka dengan pandangan yang jernih dan juga pandangan yang bagus, mereka kaffu, menahan diri. Maksudnya pandangan bagaimana? Maksudnya dengan ilmu yang murni, yang belum tercampuri, mereka pun menahan diri juga. Menahan diri dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya atau tidak ada syariatnya. Berikutnya, kama qala Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana yang diungkapkan oleh
Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yakni annahum hina tawaqqafu 'anil khawdi wat tanqid, kana tawaqqufuhum dzalik 'an ilmin wa dirayatin. Bahwasanya mereka para salaf ketika mereka berdiri atau mereka berhenti untuk tidak memperbincangkan dalil atau untuk tidak mengkritik dalil, maka berhentinya mereka itu berarti dibangun di atas ilmu dan amalan. Wa tawaqquf 'anil khawd fi 'ilmil kalam bi basarin nafidin. Dan mereka pun berhenti tidak memperbincangkan mengenai ilmu kalam dengan basarin nafidin, dengan pandangan yang sangat bagus. Li'ilmihim, dikarenakan ilmu mereka, ilmu para salaf, anna ilmal kitab as-sunnah wal ma'mur bi akhdihi was sayr alaihi. Bahwasanya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah ilmu yang diperintahkan untuk mengambilnya dan ilmu yang kita diperintahkan untuk berjalan di atasnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum yang Rasulullah kabarkan dalam sebuah hadis mengenai perpecahan umat, bahwasanya Rasulullah mengatakan wa sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah. Dan sungguh umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua mereka mendapatkan ancaman neraka kecuali satu. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, ditanyakan, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa satu tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Man kana mislu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu orang yang dia itu seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Mereka adalah orang-orang yang yang berada seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Maksudnya yang mengikuti jejaknya mereka gitu ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, humul jamaah. Satu tersebut adalah al-jamaah. 72 golongan sisanya berhak mendapatkan ancaman neraka. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Qauluhu la yasnya, la yansani, anhu wa la yatabaddalu. Tidak dikecualikan, tidak pula barakallahu fikum mengganti. Maksudnya apa? Jangan sampai kita mengganti Al-Quran was sunnah dengan hawa nafsu atau dengan pemikiran-pemikiran yang keliru. Jangan sampai. Kedepankan Al-Quran was sunnah. Tinggalkan pemikiran-pemikiran yang buruk, pemikiran-pemikiran yang keluar daripada syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat sini. Fihi bayanun anna alladhi yasbut ala ma huwa alaih min al-haqqi ala siqatin wa ilmin. Di dalamnya ada penjelasan bahwasannya barang siapa yang kokoh di atas keadaannya, yaitu berupa kebenaran dan percaya, barakallahu fikum, berada di atas kebenaran, barakallahu fikum, dalam keadaan dia itu percaya dan di atas ilmu, la tantani alaihi syubhat. Niscaya syubhat-syubhat itu tidak akan bisa mengenai dirinya. Wal ahwa, tidak pula hawa nafsu. Wal aqyisah al-batilah, dan juga kias-kias yang batil tidak bisa. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi orang yang kokoh ini adalah orang yang akan selamat di dunia dan akhiratnya. Jadi kalau kita menjadi sunni salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, upayakan memiliki jiwa yang kokoh. Tidak mudah berubah-ubah. Paham ya? Harus continue. Secara ucapan, perbuatan dan keyakinan. Ucapan, perbuatan dan keyakinan. Harus itu. Barakallahu fikum, karena agar kita diberikan kekokohan dalam bermanhaj, di dalam berprinsip, dan juga di dalam mengambil akidah yang benar. Kita lihat sini. Walihada qala al-Imam Malik, oleh karena ini Imam Malik berkata, Imam Malik, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Malik, beliau termasuk salah satu imam yang 4 itu. Nama beliau Malik bin Anas. Malik bin Anas Abu Abdillah. Jadi Imam Malik namanya siapa? Malik bin Anas Abu Abdillah. Malik bin Anas Abu Abdillah. Al-Imam Malik bin Anas Abu Abdillah ini digelari dengan Imam Darul Hijrah. Gelarnya apa? Imam Darul Hijrah. Imamnya negeri yang dipakai hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Maksudnya apa? Maksudnya imamnya Madinah. Barakallahu fikum, karena waktu itu beliau memang pernah mengajar di Masjid Nabawi ya, disebutkan dalam sebagian biografi beliau. Imam Malik bin Anas mengatakan, lamma ja'ahu ba'dhum, waktu itu ada sebagian mereka datang kepada Imam Malik.
ingin debat itu ya. Datang qala, kemudian orang tadi mengatakan nadirni. Orang tadi datang kepada Imam Malik kemudian mengatakan nadirni, debatlah aku katanya. Qala, kemudian Imam Malik mengatakan in ghalabtani, jika kamu ternyata mengalahkanku, maksudnya kamu apabila kamu menang bagaimana? Qala, dia mengatakan ittaba'tani, berarti kamu mengikuti aku. Jadi orang ini datang kepada Imam Malik, nah menantang itu, debatlah aku. Imam Malik tanya, nanti kalau kamu mengalahkan aku bagaimana? Kata orang tadi, berarti kamu harus ikut aku. Nah, akhirnya berikutnya lagi apa? Terus bagaimana kalau aku yang menang, kamu yang kalah? Nah, kata orang tadi, aku mengikuti kamu. Kata orang tadi. Akhirnya Imam Malik barakallahu fikum marah dan mengatakan, pergilah kamu dengan keraguan yang ada bersama dirimu. Karena orang ini pelintan. Jadi inginnya berpindah-pindah gitu ya, nggak punya kekokohan dia. Kita lihat di sini. Qala ittaba'tani, qala in ghalabtuka, jika aku mengalahkan kamu, qala ittaba'tuka, berarti aku mengikutimu. Qala idhhab ila syakin mislika fa inni ala sabatin min amri. Pergilah kamu kepada orang yang ragu seperti kamu. Nah, karena sesungguhnya aku berada di atas kekokohan dari perkaraku. Jadi, Imam Malik bin Anas ini imam yang sangat kuat sekali pendiriannya. Tidak goyah dia. Tetap mengatakan apa? Kalau begitu kamu pergi saja sama orang-orang yang ragu. Nah, adapun aku yakin di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat sini. Wa yaqulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man ja'ala dinahu 'urratan lil khusumati aksara tanaqqul. Artinya, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan permusuhan, bahan perdebatan, niscaya orang tersebut akan banyak berpindah-pindah. Paham ya? Hati-hati ya. Nah, karena orang debat itu belum tentu bagus. Paham ya? Dan orang debat itu jangan sembarangan juga. Nah, orang debat itu tidak sembarangan diperbolehkan debat seenaknya. Upayakan orang yang berdebat tersebut adalah orang yang mapan ilmunya dan dia itu apa? Memiliki dalil-dalil yang bisa membantah orang yang mendebat tadi itu. Kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa dan kita berada di atas al-haq, jangan debat. Karena perdebatan nanti kalau kalah itu biasanya ragu. Semula sudah yakin di atas Al-Quran, Sunnah, yakin di atas Al-Haq. Tapi karena dia debat kemudian kalah, akhirnya dia ragu. Jangan-jangan yang benar itu aku atau dia? Ragu dia. Jangan-jangan yang benar itu dia. Akhirnya dia malah justru meninggalkan Al-Quran, Sunnah demi mengikuti si fulan tadi itu. Makanya kita lihat di sini. Nah, wa kana salafu yanhauna wa yan'auna an munadharati ahli bidah lima fiha min asy-syubh wal fasadin. Artinya, oleh karena ini, para salaf dahulu mereka melarang dan menjauhkan dari berdebat dengan ahlu bidah, dikarenakan di dalam perdebatan tersebut terdapat syubhat-syubhat dan kerusakan. Jadi jangan berkaya sok ya, masuk ke kandangnya mereka kemudian mendebati mereka, jangan. Karena mereka itu juga di antara mereka ada yang jago bicara, pandai ngomong, pandai memutarbalikkan fakta, sehingga ketika kita debat kemudian kalah, apa yang terjadi? Biasanya bingung. Yang benar itu siapa? Bingung dia. Awal mulanya sebelum debat dia apa? Kokoh, yakin. Nah, oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Umamah Sudah bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal." Artinya apa? Tidaklah sekelompok kaum itu sesat. Perhatikan ya, tidaklah sekelompok kaum itu menjadi sesat yang dahulu mereka berada di atas al-haq, di atas petunjuk, melainkan karena didatangi pintu perdebatan. Nah, maksudnya ya, akhirnya ternyata kalau kita telusuri yang membuat mereka sesat adalah pintu perdebatan tadi. Debat, kalah, akhirnya bingung. Yang benar siapa? Paham ya? Nah, oleh karena itu kalau kita jumpai orang awam atau orang kelihatannya berilmu, tapi dari kalangan orang-orang ahlu bidah wad dalal, debat kita nggak mampu debat, jangan dilayani. Lebih baik kita pergi. Perginya kita itu bukan karena kalah, tapi apa? Menjaga hati kita agar tidak terseret mengikuti syubhat-syubhat mereka. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, Abu Ishaq menyatakan dalam kitab Al-I'tisam, kata beliau, al-bu'du an majalisi ahli bidah huwa tariqu ila sunnah. Artinya apa? Menjauhkan diri dari majelis-majelisnya ahli bidah itu adalah jalan menuju as-sunnah. Jadi agar diberkahi dan juga agar diberikan kekokohan di atas as-sunnah, menjauhlah dari duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Hati-hati itu. Karena pengaruhnya besar sekali.
Kalau kita duduk bersama orang-orang yang tidak mengerti agama yang benar, duduk dengan pengikut hawa nafsu, itu bahayanya apa? Kita akan terseret nanti. Ya, jadi dalil itu malah justru apa? Sama dia diakal-akalin. Seharusnya kan akal kita tunduk dengan dalil, bukan malah dalil ditundukkan dengan akal. Jangan. Itu terbalik seperti itu. Allahumma musta'an. Nah, kemudian juga Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "La tujalisu ahlal ahwa, fa inna mujalasatahum mumnidatun lil qulub." Jangan sekali-kali kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu, karena sesungguhnya duduk dengan mereka itu bisa menyakitkan hati. Coba kalau percaya ya. Nah, maksudnya coba itu perhatikan saja, jangan dibuktikan. Perhatikan saja orang-orang yang debat dengan ahlu bidah kemudian kalah. Ikhwah kita misalkan, Ahlus Sunnah debat dengan ahlu bidah kalah. Nah, hatinya sakit nggak kira-kira? Sakit. Waalaikumsalam. Jadi jangan nasihati, ngayal, debat, kemudian dia yang menang. Kira-kira sakit nggak hati kita? Oleh karena itu jangan duduk-duduk dengan mereka. Kalau menjumpai seperti itu keadaannya tinggalkan. Assalamualaikum. Selesai. Nah, karena kalau antum melayani kemudian kalah, itu kita sudah kalah, bingung, sakitlah hatinya. Kan itu. Allah musta'an. Jadi nasihat para ulama bagus sekali itu. Nah, agar kita menjauhkan diri dari apa? Para pengekor hawa nafsu. Nah, kalau seandainya mencari teman-teman yang ahli sunnah, yang paham mengenai Al-Quran dan As-Sunnah, yang melarang kita berbuat kemaksiatan, yang mengajarkan kita As-Sunnah, itu teman yang baik. Karena yang namanya teman itu pengaruhnya besar sekali. Jadi sahabat atau teman itu pengaruhnya besar sekali. Kalau antum walaupun ahlu sunnah berteman dengan para penjudi, bayangkan. Itu nanti ujung-ujungnya kalau seandainya ada orang nuduh antum penjudi walaupun bukan penjudi, itu kita nggak bisa nyalakan. Karena temanmu orang penjudi itu loh. Paham ya? Nah, antum misalnya berteman dengan para barakallahu fikum, pemabuk misalkan. Antum nggak mabuk nggak masalah, teman berteman. Orang-orang nanti nilainya, ini kok berjubah tapi kok mabuk-mabukan. Padahal dia nggak mabuk ya, cuman temannya tadi loh, paham ya? Oleh karena itu kita harus pandai-pandai mencari teman dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang mengenal Al-Quran dan As-Sunnah, yang akan melarang kita ketika kita berbuat kemaksiatan, yang akan membimbing kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan ketaatan. Karena Rasulullah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah sama siapa dia berteman. Kalau antum atau kita berteman dengan para pengekor hawa nafsu, ya ujung-ujungnya nanti kita sama. Hati-hati itu. Nah, Allahul musta'an. Karena nanti yang namanya persahabatan, pertemanan, itu nanti di hari kiamat akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saling bermusuhan. Di dunia akrab ya akrab, bertemu, ngobrol. Namun nanti di akhirat akan menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan saling bermusuhan dengan temannya tadi itu. Kemungkinan yang kedua adalah apa? Senantiasa berteman langgeng sampai nanti. Nah, yang pertama itu adalah orang-orang yang menjalin persahabatan, menjalin pertemanan bukan dibangun di atas apa? Cinta kepada Allah Ta'ala. Namun dibangun di atas dunia, hati-hati itu. Jadi kalau kita bersahabat, berteman itu bukan karena dunia. Tapi upayakan karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertemu, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Ta'ala. Bukan karena uangnya. Paham ya? Kalau antum atau kita mencintai saudara kita, berteman dengan saudara kita, tapi karena uangnya, bagaimana kalau uangnya habis coba kira-kira? Kira-kira cinta lagi nggak? Sudah nggak cinta lagi karena uangnya udah habis. Paham ya? Oleh karena itu bangunlah rasa cinta di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Persahabatan teman dekat itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh sebagian mereka atau sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Itu dikatakan orang-orang bertakwa. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Nah, berarti sudah kita selesaikan. Nah, barakallahu fikum penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian disyarah dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri mengenai apa? Mengenai bahwasannya jangan sampai kita membuang dalil demi mendapatkan hawa nafsu atau demi akal yang ada pada diri kita. Dan jangan sampai terpetik bahwasannya terkadang itu ada dalil yang tidak sesuai dengan akal. Nah, ada ucapan itu jangan. Itu ucapan yang keliru. Kalau ada dalil kok tidak cocok dengan akal kita, jangan salahkan dalilnya. Salahkan apa? Akal kita.
Karena akal kita itu dalam artian apa? Kurang. Nah, kurang dalam memahami dalil tersebut. Dalilnya tidak keliru. Contohnya mengenai apa? Sabda Rasulullah SAW apabila seekor lalat jatuh pada salah satu bejana di antara kalian atau cangkir di antara kalian, maka hendaknya dia mengecelupkan sayapnya tersebut. Karena salah satu sayapnya ada obatnya, yang satunya ada penawarnya. Itu secara logika masuk nggak itu? Masa lalat kotor suruh masukkan? Ini perintah ini kalau kamu mau minum airnya, nah. Tapi kan bukan perintah untuk minum. Kalau nggak mau minum ya sudah dibuang langsung. Paham ya? Nah, nggak ada perintah untuk minum, nggak ada kan? Perintah kalau mau diminum, celupkan dulu lalatnya biar kedua sayapnya masuk gitu loh. Kemudian diminum pun nggak sama lalatnya. Paham ya? Lalatnya dibuang. Paham ya? Nah, jadi ingat ya. Jadi perintah di situ kalau kita masuk masak lalat kotor malah suruh ngecelupkan. Ini perintah dari Rasulullah ini ya. Perintah dari Rasulullah. Sehingga kelihatannya tidak masuk logika, namun karena itu perintah, ya harus kita taati. Kalau mau diminum, dicelupkan dulu. Tapi kalau nggak mau diminum, dibuang langsung, ya nggak masalah. Maksudnya? Nah, jadi jangan sampai banyak, istilahnya apa, menggunakan akal, kemudian justru dalil ditolak, itu jangan. Allah musta'an. Berikutnya. Qala al-mu'allifu asabahullah mengenai termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat sini. Hubbus sahabati wa hubbu alil baiti min aqidati Ahlus Sunnah. Mencintai para sahabat dan mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merupakan keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi jangan sampai seperti Syiah Rafidah. Jangan sampai seperti apa? Na'am Syiah Rafidah. Na'am barakallahu fikum. Yang mana Syiah Rafidah mereka sangat benci dengan para sahabat kecuali yang mereka cintai saja. Syiah Rafidah itu. Syiah Rafidah yang mereka cintai siapa? Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Husain. Itu diantaranya. Nah, barakallahu fikum. Abu Bakar bagaimana benci mereka? Gak suka Abu Bakar, gak suka Umar, gak suka Utsman. Apalagi Muawiyah bin Abi Sufyan paling benci mereka. Nah, termasuk akidah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat tanpa terkecualikan. Tanpa terkecualikan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "La tasubbu ashabi." Jangan sekali-kali kalian mencaci maki para sahabatku, katanya. Nah, kenapa? Dikarenakan kalau seandainya salah seorang di antara kalian mensedekahkan, meninfakkan emas sebesar gunung Uhud, kita ini kalau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak bisa membandingi atau niscaya tidak sebanding dengan apa infaknya mereka walaupun satu raupan atau setengah raupan. Satu raupan ini, atau setengahnya ini nggak ada nilainya sama sekali. Mereka justru lebih menang. Paham itu maksudnya? Nah, kemudian datang dalam hadis yang lain, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia. Hati-hati. Nah, mencaci maki ayam jago aja dilarang pada hewannya. Apalagi mencaci maki para sahabat. Oh, berani-beraninya itu ya. Syiah Rafidah itu Allah musta'an. Rasulullah mengatakan, la tasubbu ad-dik, fa innahu yuqidu lis-salat. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki ayam jago. Jangan. Ayam jantan. Paham ya? Karena sesungguhnya dia itu membangunkan kalian untuk sholat. Dan seringnya, walau alam ya, tabiatnya dan seringnya yang namanya ayam jago itu azan. Nah, mereka barakallahu fikum, apa namanya itu? Berkokok itu ketika waktu-waktu subuh misalkan. Kan itu. Menunjukkan bahwasanya memang Allah Ta'ala berikan apa? Istilahnya, sesuai dengan haknya. Nah, sesuai dengan keadaannya. Nah, dan Rasulullah melarang mencaci maki ayam jago atau ayam jantan. Apalagi sampai mengadunya. Nah, orang-orang itu banyak mengadu itu kan. Nah, barakallahu fikum, mencaci maki aja, menyakiti aja dilarang. Ini sampai mengadu. Nah, itu dipakai untuk itu juga, dipakai untuk yang satunya lagi. Mencaci maki hewan aja dilarang ya. Apalagi mencaci maki manusia yang itu adalah para sahabat. Nah, jadi hati-hati barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Antum? Enggak masalah. Ahmad bin Abdul Halim. Abu Labas. Naam, Ahmad bin Abdul Halim
Abul Abbas rahimahullah. Beliau berkata, "Hubbus sahabati kullihim li madhabun wa waddatul qurba biha atawassalu." Artinya, mencintai para sahabat seluruhnya itu adalah jalanku. Nah, dan mencintai kerabat-kerabat para sahabat, kerabat Rasulullah, itu semuanya adalah jalanku dan metodiku. Karena madhab kemarin sudah kita lewati, madhab itu adalah jalan atau prinsip yang kita berjalan di atasnya itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kata beliau, kita lihat apa penjelasan Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri. Qala Asy-Syekh Abu Muhammad waffaqahullah. Abu Muhammad maksudnya Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri. Qalu hubbus sahabati kullihim li madhhabun ay anna tariqati wa madhhabi hubbus sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya kata beliau, bahwasannya prinsipku, jalanku, keyakinanku adalah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa i'tiqadu mahabbatihim wa fadlihim, dan meyakini kecintaan kita kepada mereka dan keutamaan mereka min tariq wa i'tiqadu mahabbatihim wa fadlihim min tariqati ahli sunnah wal jamaah, dan meyakini kecintaan kepada mereka dan keutamaan mereka termasuk prinsipnya atau jalannya ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ngaku ahli sunnah wal jamaah kok tidak cinta para sahabat, bukan ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati. Jadi termasuk prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah harus mencintai para sahabat tanpa terkecualikan. Semua para sahabat. Karena semua para sahabat telah diberikan rekomendasi secara umum mereka penduduk surga. Dan ada juga yang direkomendasikan secara khusus. Si fulan termasuk penduduk surga. Para sahabat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita mencaci maki. Taruhlah seandainya ada sahabat yang keliru ijtihad, misalkan, itu bukan berarti kita mencaci maki, enggak. Paham ya? Kita katakan itu sahabat yang mulia, cuman keliru dalam beristihad, selesai urusan. Nah, jangan sampai kita mencaci maki, menghina, atau mengatakan bahwasanya sahabat ini mubtadi', jangan. Hati-hati. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. La yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Artinya tidak ada orang yang mencintai para sahabat kecuali orang itu mukmin, tidak pula membenci para sahabat kecuali dia munafik. Jadi kalau ada orang benci dengan para sahabat, itu berarti dia munafik, memiliki benih-benih kenifakan yang harus kita peringatkan. Karena kalau sampai memiliki benih-benih kemunafikan, yang nifaknya adalah i'tiqadi, yaitu menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman, itu tingkatannya sampai kekufuran. Dan di neraka nanti berada di api neraka yang paling bawah orang-orang munafikin itu. Orang kufar di neraka, orang munafik paling bawah lagi. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Orang kafir di neraka, orang musyrikin, orang munafik, iya, tapi orang munafik yang paling bawah. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Fafil Bukhari wa Muslimun. Fafil Bukhari wa Muslimin. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Orang-orang Ansar tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang mukmin. Siapa orang-orang Ansar itu? Siapa orang-orang Ansar? Para sahabat yang berada di Madinah. Itu para sahabat yang berada di Madinah yang menyambut kehadiran hijrahnya Rasulullah dari mana? Makkah ke Madinah. Nah, orang-orang Ansar terdiri dari dua kabilah, dua marga besar. Apa dan apa? Apa dan apa? Orang-orang Ansar yang ada di Madinah terdiri dari dua kabilah, dua marga, dua suku besar. Suku apa dan apa? Bukan. Antum ingat? Yang apa tuh? Madinah itu kan? Itu orang-orang Yahudi. Yahudi ya. Apa? Khazraj dan Aus. Nah, dua kabilah, dua marga besar orang-orang Ansar yang ada di Madinah. Apa tadi? Kabilah Aus dan Khazraj. Nah, susah ya. Aus dan Khazraj. Nah, apa Pak? Antum? Aus dan Khazraj. Salah Pak. Barakallahu fikum. Aus dan Khazraj.
Khazraj. Itu dua kabilah, dua marga besar. Nah, kabilah orang-orang Ansar adalah orang-orang yang menyambut kehadiran hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Yang hijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah disebut dengan orang-orang muhajirun. Paham ya? Jadi selama ini pernah dengar muhajir wal ansar, muhajir wal ansar, apa sih? Orang-orang ansar itu orang-orang asli penduduk Madinah. Yang mereka menyambut kehadiran Rasulullah yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah digelari dengan apa? Orang-orang apa? Al-Muhajirun. Paham ya? Orang-orang Muhajirun ya. Nah, Al-Ansar terdiri dari dua kabilah. Apa tadi? Nah, Aus dan yang keliru. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Nah, kemudian di Madinah juga banyak orang-orang munafik. Kita lihat di sini. Wala yubghiduhum illa munafiq. Dan tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang Yahud yang waktu itu di Madinah banyak sekali. Nah, pemimpin orang-orang munafikin yang dikenal dengan siapa pemimpinnya? Yang di Madinah, pemimpin orang-orang munafikin, pentolannya, bosnya gitu ya. Orang-orang munafikin, siapa itu? Antum? Abdullah bin Ubay. Bin? Ubay. Satu lagi? Bin Salul. Hasan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang-orang munafikin. Ra'isul munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, karena di Madinah itu banyak orang Yahud aslinya waktu itu. Nah, barakallahu fikum, dan orang Yahud yang ada di Madinah itu pun juga apa? Terdiri dari 3 kabilah, 3 marga besar. Apa ingat ya? Lupa. 3 kabilah, 3 marga besar, 3 suku besar yang ada di Madinah, orang-orang Yahud. Antum? Belum? Apa Musa? Bani Nadir. Bani Quraidah. Satu lagi? Nuqa. Satu lagi. Banu Qainuqa. 3 ini ya, 3 ini 3 marga, 3 suku besar orang-orang Yahud yang di Madinah. Pertama, Banu Nadir. Banu Nadir. Yang kedua, Banu Quraidah. Quraidah. Yang ketiga, Banu Qainuqa. Nah, itu 3 kabilah, 3 marga besar orang-orang Yahud. Allah musta'an. Orang-orang munafikin terselubung di situ. Dipimpin oleh orang yang dikenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahul musta'an. Siapa tadi diulangi 3 kabilah tadi? Banu Nadir, Quraidah, Qainuqa. Apa? Qainuqa. Qainuqa pakai nun ya. Qainuqa. Coba diulangi antum, Ibnu Umar. Qainuqa. Semuanya. Bani Nadir. Terus? Bani Qainuqa, Bani Quraidah. 3 itu ya. Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah itu keluarga besar dari kalangan orang-orang Yahud. Kita lihat berikutnya. Faman ahabbahum ahabbahullah, wa man abghadahum abghadahullah. Artinya, barang siapa yang mencintai mereka itu para sahabat, niscaya Allah Ta'ala akan mencintainya. Dan barang siapa yang membenci para sahabat, niscaya Allah Ta'ala akan membencinya. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Ternyata cinta dan bencinya Allah Ta'ala terhadap hambanya tergantung dia mencintai para sahabat atau benci. Jadi kalau dia cinta kepada para sahabat, ridwanullahi alaihim ajma'in, akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika mereka benci terhadap para sahabat, Allah Ta'ala akan membenci mereka. Allahumma musta'an. Berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Hamzah. Anas bin Malik, sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Hamzah. Kunyah itu yang diawali dengan Abu atau Ummu. Paham ya? Yang diawali dengan Abu atau Ummu itu kunyah. Kalau tanya, ya akhi, kunyahmu siapa kunyahmu? Kunyah itu apa ya kunyah itu? Kunyah itu yang ada abun awalnya. Misalkan Abu Muhammad itu kunyahnya itu. Abu siapa antum? Abu Aliyah itu kunyah namanya. Jadi kunyah itu yang diawali dengan abun atau ummun. Ummu Abdillah itu kunyah. Namanya siapa? Aisyah misalkan. Kan gitu. Nah, kemudian Abu Zaid ini kunyah. Namanya siapa? Abdullah misalkan.
Paham ya maksudnya ya? Jadi kunyah itu yang diawali dengan abun atau ummun. Nah, Allah musta'an. Nah, Anas bin Malik ini beliau sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Hamzah. Beliau digelari dengan apa? Khadimun Nabi, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini kunyahnya Abu Hamzah. Beliau digelari dengan apa? Pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membantu beliau selama 10 tahun. Selama berapa? 10 tahun. Anas bin Malik ini. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi, tanda-tanda orang munafik, bughdu al-ansar. Nah, membenci orang-orang Ansar. Wa ayatul mu'min, dan tanda seorang mukmin hubbul ansar, mencintai orang Ansar. Hati-hati ini. Berarti kalau ada orang kok benci dengan orang-orang Ansar, berarti apa? Berarti itu adalah orang-orang munafik, memiliki benih-benih sifat-sifat orang munafik. Allah musta'an. Dan sifatnya atau tandanya orang mukmin hubbul ansar, mencintai orang-orang Ansar. Nah, ini bukan apa? Bukan GP Ansar itu bukan ya. Lain lagi ya. Ini Al-Ansar ini maksudnya barakallahu fikum. Tahu kan? Bukan itu maksudnya nih. Oh ya, maksudnya Al-Ansar ini adalah orang-orang penduduk asli Madinah yang menyambut hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Itu orang Ansar. Yang hijrah bersama Rasulullah namanya orang-orang Muhajirun. Jadi bedakan ya. Orang-orang Muhajirun orang yang apa tadi? Naam, orang-orang Ansar, Pak. Orang-orang Ansar, orang-orang apa mereka? Ansar. Yang menyambut. Orang Ansar penduduk asli Madinah yang menyambut hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Bedakan soalnya. Kalau tanya mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, orang-orang Muhajirun atau orang Ansar? Jawabannya yang lebih utama adalah orang-orang Al-Muhajirun. Kenapa? Karena mereka menggabungkan di antara pertolongan dan hijrah. Orang-orang Muhajirun itu menolong Rasulullah plus hijrah bersama Rasulullah. Adapun orang Ansar, mereka menolong Rasulullah benar, tapi apakah ikut hijrah? Tidak. Nah, menyambut. Nah, maksudnya ya. Jadi lebih utama yang mana? Orang-orang Muhajirun. Nah, dari dua sisi tadi. Orang-orang Muhajirun lebih utama daripada orang Ansar dari dua sisi. Sisi pertama, orang-orang Muhajirun ikut hijrah. Sisi kedua, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun orang-orang Ansar, mereka tidak ikut hijrah tapi menolong Rasulullah. Nah, maksudnya ya. Nah, berikutnya. Wa fi hadits Abi Sa'id 'inda Muslimin, dan dari hadisnya atau di dalam hadisnya Abi Sa'id di sini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia, termasuk salah satu sahabat yang paling banyak periwayatannya terhadap hadis. Nah, barakallahu fiikum, masya Allah. Inda Muslimin, di dalam Sahih Muslim. Seperti ini dihafal ya nama-nama para sahabatnya. Yang dulu berlalu sudah, dulu mungkin pernah menghafal artis-artis itu, sudah berlalu itu. Sekarang menghafal nama para sahabat. Diganti semuanya, paham ya? Nah, diganti nama para sahabat. Siapa nama Abu Hurairah? Namanya ini. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Namanya ini. Gitu, paham ya? Untuk menghilangkan masa lalu. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat di sini. Babi hadis Abi Sa'id, siapa namanya tadi Abu Sa'id? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nah, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anas bin Malik tadi siapa kunyahnya? Anas bin Malik? Abu Hamzah. Abu Hamzah. Beliau digelari dengan apa tadi? Khadimun Nabi. Nah, Khadimun Nabi. Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Nah, barakallahu fikum. Itu Nah, Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Bin Sakhar. Ayo na'am, seperti itu. Ayo na'am. Aisyah, siapa namanya Aisyah? Istri Rasulullah? Namanya Aisyah itu namanya. Oh iya, namanya istri Rasulullah Aisyah namanya. Cuman kunyahnya Ummu Abdillah. Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq. Kan itu, na'am, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa fi hadits Abi Sa'id 'inda Muslimin, di dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Muslim, la yubghidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak ada lelaki yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhirat
membenci orang-orang Ansar. Berarti kalau seandainya dia benci kepada orang Ansar, berarti dia bukan orang yang beriman. Paham ya? La yubghidul Ansar. Tidak ada yang membenci orang-orang Ansar. Naam, rajulun, seorang pun yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa qala Allahumma habbib ubaidaka hadha yakni Abu Hurairah wa ummuhu ila ibadika al-mu'minin. Suatu ketika Rasulullah juga mengatakan, Allahumma ya Allah, habib, berikanlah rasa cinta kepada hambamu ini, yakni Abu Hurairah, wa ummah dan ibunya, ila ibadika al-mu'minin, kepada hamba-hambamu yang beriman. Wa habib ilaihim al-mu'minin, dan jadikanlah kaum mukminin itu cinta kepada mereka berdua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi, naam. Beliau sahabat yang mulia beliau. Hafalannya paling banyak itu hafalannya. Nah, barakallahu fikum, dan beliau pun apa? Kalau kita nyebutkan kisah tragedi bagaimana beliau mencari ilmu, sangat luar biasa. Nah, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi, naam. Beliau bagaimana sejarah mencari ilmu? Kita lihat. Beliau mencari ilmu di hadapan Rasulullah hingga kelaparan. Suatu ketika beliau lapar, mengguling-gulingkan badannya di tanah. Semaknanan itu ya. Akhirnya Rasulullah pun bertanya, kenapa kamu mengguling-gulingkan seperti itu? Abika junun, apakah kamu ada penyakit gila? Dalam artian itu sampai seperti itu. Karena gulung-gulung itu. Gulung-gulung itu bukan karena gila, bukan, tapi lapar. Bayangan itu. Nah sekarang kita, siapa di antara kita yang sampai kelaparan seperti itu? Paham ya? Kita bisa dikatakan alhamdulillah ya, walaupun seadanya masih kenyang. Paham ya? Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masya Allah, beliau mencari ilmu sampai kelaparan pun tetap datang. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil menyuruh Abu Hurairah agar barakallahu fikum datang sini. Akhirnya Rasulullah menyediakan satu segelas air susu. Itu pun nggak langsung ngomong kamu minum, enggak. Panggil tuh Ashabus Suffah yang di masjid itu. Akhirnya Ashabus Suffah yang di masjid disuruh manggil. Datang semuanya. Setelah datang, Rasulullah masih mengatakan, bagikan air susu kepada mereka. Padahal Abu Hurairah yang lapar ya. Padahal Abu Hurairah yang lapar tadi. Air susu tadi, sama Rasulullah bagikan kepada mereka. Dibagikan itu. Tinggal yang terakhir antara Abu Hurairah dengan Rasulullah yang terakhir. Akhirnya Rasulullah mengatakan, tinggal aku dan kamu wahai Abahir. Nah, bagaimana ini? Semanan itu ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, engkau wahai Rasulullah. Padahal lapar dia ya. Akhirnya setelah itu Rasulullah minum. Nah, sisanya ini barakallahu fikum, karena barokah yang Allah telah berikan kepada Rasulullah, diminum Abu Hurairah hingga kenyang, enggak habis-habis air susunya. Masya Allah. Syahidnya bukan di situ syahidnya, Abu Hurairah mencari ilmu sampai kelaparan, bayangan tuh. Nah, bukan berarti kita harus sampai kelaparan, enggak. Maksudnya itu kita melihat istilah perhatiannya mereka gitu ya. Sampai kelaparan pun tetap mencari ilmu. Oleh karena itu beliau termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Karena dari kalangan sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya 7 orang. Ya, 7 orang sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Pertama Abu Hurairah. Nah, kedua Ibnu Umar. Ketiga Abu Sa'id Al-Khudri. Keempat Anas bin Malik. Kelima Abdullah ibnu Abbas. Keenam Jabir bin Abdullah. Ketujuh Aisyah Ummul Mukminin. Nah, 7 sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Ana ulangin lagi ya. Pertama Abu Hurairah. Yang berikutnya Ibnu Umar. Berikutnya lagi Anas bin Malik. Berikutnya lagi Abu Sa'id Al-Khudri. Berikutnya lagi barakallahu fikum Abdullah bin Abbas. Berikutnya lagi Jabir bin Abdullah. Berikutnya lagi siapa? Aisyah Ummul Mukminin. Ini dikenal dengan 7 sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Nah, terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi yang mudah untuk dihafal bagi orang yang dimudahkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, lafadznya al-muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaudatun nabiyyi. Mudah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi yang sangat bagus, sangat indah mengenai 7 orang yang paling banyak periwayatan tadi itu. Al-muksiruna fi riwayatil asar
Abu Hurairah yani Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaudatun Nabi. Itu. Totalnya di situ semuanya 7 itu tadi. Paham ya? Nah, Abu Hurairah termasuk di antaranya. Nah, Masya Allah, kita lihat sini. Hakadha yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih Muslim an Abi Hurairah. Seperti itulah yang Rasulullah ucapkan. Nah, sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nah, berikutnya, wa fi Muslimin an Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, khalifah yang keberapa? Sampai dah, orang. Ali bin Abi Thalib khalifah yang keberapa? Pemimpin yang keberapa? Yang ketiga, yakin? Abu Bakar, Umar, terus? Nah, yang ketiga sama? Utsman dulu. Berarti yang keempat. Paham ya? Nah, Ali bin Abi Thalib beliau dikunyai dengan Abul Hasan atau Abul Husain. Nah, Abul Hasan atau Abul Husain karena memiliki 2 anak, Hasan dan Husain. 2 anaknya Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Paham ya? Nah, Rasulullah mengatakan innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Nah, Ali bin Abi Thalib ini beliau digelari dengan apa gelarnya? Siapa? Itu istilah lain, ada gelar lain. Itu Abu Thalib karena waktu itu karena tidur di tanah itu kan. Nah, ada gelarnya yang lain. Apa gelarnya? Ingat antum? Ya, namanya apa? Antum apa? Antum apa? Baidarah. Apa itu? Haidarah. Gelarnya adalah Haidarah. Nah, Haidarah itu adalah orang yang pandai memainkan pedang. Jadi waktu itu kalau lawan satu persatu mesti menang. Dan banyak pun dia juga menang dengan Sayyidina Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang kedudukannya Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah apa kedudukannya? Ibnu Umar. Mantu. Siapa yang mantu? Ali. Dapat siapa? Fatimah. Fatimah bintu Muhammad. Ya, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ali bin Abi Thalib itu apa kedudukannya dengan Abu Thalibnya? Bapak. Ya? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib apanya? Bapaknya. Bapaknya Ali, nah barakallahu fikum. Siapa namanya Abu Thalib? Kemarin sudah loh. Siapa namanya? Abdul Manaf. Ingat ya, Abdul Manaf. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya. An Ali radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, "Walladzi falaqal habbah wa bara'an nasamah, innahu la ahdun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ummi ilayya, alla yuhibbani illa mu'min wa la yubghidani illa munafiq." Jadi hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Nam demi zat yang telah menumbuhkan biji-bijian dan juga zat yang menciptakan semua manusia." Nah, barakallahu fikum, atau istilahnya, nah, zat yang menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadaku sebuah perjanjian, sebuah ikatan, yaitu bahwasannya tidak ada yang mencintai aku kecuali orang mukmin. Maksudnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Wala yubghidani illa munafiq, dan tidak ada orang yang benci terhadap diriku kecuali orang munafik. Jadi maksudnya kalau benci beliau, maka dia termasuk orang munafik. Wa akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun min hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya tadi? Abu Sa'id Al-Khudri? Tadi itu? Siapa namanya? Antum? Abu Sa'id Al-Khudri? Sudah tadi kan? Lah bahasa. Siapa namanya? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nah, enggak masalah. Ini kita sekolah lagi kita, paham ya? Dulu sekolah umum, sekarang sekolah Al-Qur'an Sunnah. Enggak masalah. Nah, barakallahu fiik. Ya, yang namanya pelajaran seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Min hadits Abi Sa'id qala kana baina Khalid bin Walid wa baina Abdurrahman bin Auf syai'. Waktu itu, kata Abu Sa'id, dahulu antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf ada sesuatu permasalahan. Fasabbahu, akhirnya dia sempat mencaci maki.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan sekali-kali kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban." Perhatikan situ. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan seperti gunung Uhud emas, gunung Uhud sembarangan ya, seperti sebesar gunung Uhud emas, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Niscaya tidak akan mampu menandingi atau menyetarai sedekah mereka, tidak satu raupannya, tidak pun setengahnya. Maksudnya, kalau mereka berinfak satu raupnya atau setengahnya kayak gini, kita nggak bisa menandingi walaupun kita infakkan sebesar gunung Uhud emas. Menunjukkan bahwasanya kita jauh sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu. Jadi kejadiannya, antara Khalid bin Walid dan siapa tadi? Abdurrahman bin Auf, ada sesuatu kemudian akhirnya saling ada yang mencaci maki di situ. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Akhirnya Allah mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan sekali-kali kalian mencaci maki para sahabatku. Berikutnya. Wa amarallahu bihubbihim wa bid-du'a lahum. Dan Allah Ta'ala merintahkan agar kita mencintai mereka, mencintai para sahabat dan mendoakan mereka. Faqala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da an dzakara al-muhajirin wal ansar, setelah Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Artinya, dan orang-orang yang mereka telah datang setelah mereka, itu orang-orang yang datang setelah para sahabat, yaqulun, seraya mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami, berilah ampunan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang mereka telah lalu dengan keimanan, maksudnya para sahabat. Nah, dan jangan sampai engkau menjadikan pada hati-hati kami kedengkian, keirian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha lembut dan penyayang. Fal mu'min at-taqi la yaghil. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman dan bertakwa, maka dia hendaknya tidak memiliki rasa kedengkian. Wala yubghid as-sahabah, tidak pula membenci para sahabat. Li'annahum khairatul khalqi, dikarenakan para sahabat adalah sebaik-baik makhluk. Jadi setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal, itu sebaik-baik makhluk siapa? Para sahabat. Nah, dari kalangan sahabat itu sendiri adalah pertama Abu Bakar, kan itu, Umar, Utsman, Ali, dan yang berikut-berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat yang terakhir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha nazara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan pada hati-hati para hamba. Fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala menjumpai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati hambanya. Jadi dari kalangan hamba-hambanya yang paling baik hatinya adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi. Akhirnya Allah Ta'ala memilihnya untuk dirinya. Fabta'athahu bi risalatihi. Akhirnya Allah Ta'ala pun apa? Mengutusnya dengan menjadi rasul. Summa nadhara fi qulubil ibad. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala memperhatikan, melihat kepada hati-hati para hamba. Ba'da qalbi Muhammad, setelah hati Nabi Muhammad SAW, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Akhirnya menjumpai, mendapati bahwasannya apa? Hati-hatinya para sahabat itu lebih baik. Nah, barakallahu fikum, setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faja'alahum muzara'a nabiyhi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai para menteri nabinya. Para menteri itu para pendukung, para pembantunya. Yuqatiluna ala dinih, yang mereka saling berperang di atas agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanan, maka barang siapa yang kaum muslimin melihat sebuah kebaikan, fahuwa indallahi hasanun, maka kebaikan yang dia lihat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Wa ma ra'au sayyi'an, dan barang siapa yang mereka melihat sebuah kejelekan, fahuwa indallahi sayyi'un, maka kejelekan yang dia lihat atau yang mereka lihat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kejelekan. Hakadha yaqulu Ibnu Mas'ud 'inda Ahmad. Seperti itulah yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau
Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang mulia. Nah, beliau memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, keutamanya apa keutamanya? Keutamanya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud nanti kalau seandainya ditimbang dengan semua timbangan lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, karena kedua betis Abdullah bin Mas'ud terkenal kecil. Kisahnya sudah kita lewati dulu ya. Jadi suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memanjat pohon arok. Pohon arok itu pohon siwak. Akhirnya ada angin. Nah, diterpa oleh angin, akhirnya apa? Kedua betisnya pun ikut terombang-ambing karena saking tipisnya dan kecilnya itu. Para sahabat tertawa mereka. Tertawa. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Kenapa kalian tertawa?" Para sahabat kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah kami tertawa kecuali karena melihat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud." Kalau kecilnya itu. Nah, karena kami melihat kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang nanti di sebuah timbangan, niscaya lebih berat daripada gunung Uhud." Nah, Masya Allah, menunjukkan keutamaan sebagian para sahabat yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Cukup sekian dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.